Sampah ini memang bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah kabupaten juga saja, tapi juga masyarakat selaku penyampah atau pendonor sampah tiap harinya. Kalau kita bicara masalah sampah, memang masalah yang krusial. Artinya krusial ini kenapa? Sejak bayi mulai lahir itu sudah nyampah. Kita tahu bahwa timbulan sampah yang ada di Jember ini, kalau menurut data, itu satu orang itu menyampah satu harinya itu 0,5 sampai 0,7 kilo per hari. Sedangkan di Kabupaten Jember, kita lihat data dari BPS tahun 2020, Jember itu jumlah penduduk Jember itu sekitar 2.800.000 jiwa. Kalau satu orang nyampah 0,5 saja, berarti kan sudah 1.400.000 kilo atau setara dengan 1.400 ton per hari sampah yang ada di Jember. Mulai tahun ini bahwa Jember lagi berbenah, khususnya kaitan dengan perbaikan dasar dulu, kaitan dengan bagaimana pengelolaan sampah ini biar bisa teratasi dengan baik, khususnya dengan adanya pembenahan yang ada di masing-masing TPA. Ada 5 TPA di Kabupaten Jember ini. TPA induknya ada di Pakusari, yang selebihnya ada di Kecamatan Tanggul, Kencong, Ambulu, Balung. Ini yang lagi kita benahi, bagaimana kaitan bahwa sampah masyarakat ini bisa terangkut dengan baik. Kalau kita lihat di hilir sana, di Laut Puker sana, itu semuanya sampah numpuk di sana, yang paling banyak ya seperti itu. Karena memang nggak bisa dimanfaatkan. Beda dengan plastik, bisa apa kan, itu bisa didaur ulang. Tapi kalau yang ini jadi masalah untuk penanganannya. Ibu balita tuh keluhannya kalau pakai popok yang sekali pakai itu biasanya pada balitanya terjadi ruam-ruam popok. Banyak yang terjadi kepada balita-balita yang gampang ke alergi kayak gitu. Kualitas air untuk pertanian harus tetap dijaga. Banyak sekali saluran irigasi yang menuju lahan pertanian tercemar oleh sampah, ya. Dan salah satu sampah yang juga berkontribusi mencemari untuk pertanian adalah popok bayi, ya, yang sekali pakai. Karena sampah popok sekali pakai yang dibuang ke sungai itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas air yang akan kita gunakan untuk pertanian maupun kualitas air secara umum di lingkungan. Satu hari penggunaan pampers itu minimal 3-4 kali. Lah itu sama orang tuanya itu kalau yang nggak ngerti itu ditaruh di kresek langsung dibuang ke sungai. Dampaknya untuk ke sungai itu kan larinya ke lahan areal persawahan khususnya. Bagi kami itu sangat memberatkan. If you go around here in Indonesia, especially here in the Jember area, plastic is a huge issue. You can't walk past a river or waterworks without seeing a lot of plastic in there. And one of the major big polluters in that is also the diapers, and these the throwaway diapers. I hope that at least with this program, those numbers will drastically go down. Yeah. Kemensis Indonesia, kita bekerja sama dengan PT Mayang Sari untuk bagaimana kita bisa mendistribusi popok pakai ulang kepada para penerima manfaat. Program ini tercetus awalnya dikarenakan ada keluhan dari petani-petani PT Mayang bahwa mereka melihat sampah popok sekali pakai ditemukan di irigasi pertanian. Dan saat itu perusahaan mempercayakan kepada Kemensis bagaimana supaya kita bisa mengurangi popok sekali pakai yang ditemukan di pertanian, karena hal itu juga membuat produktivitas dari pertanian tersebut menjadi sangat kurang, ya. Popok Kemensis ini kita distribusikan di 2 desa, yaitu Gumelar dan Nogosari dengan 1.000 bayi. Kami awal itu silaturahmi ke Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Puskesmas Nogosari, Puskesmas Gumelar. Setelah itu kita meminta pada Ibu Bidan untuk memilih kader-kadernya membantu kita dalam menyerahkan atau memberikan popok pakai ulang Kemensis kepada sasaran. Nah, setelah sudah teridentifikasi siapa-siapa nama kader, maka si kader ini dilatih bagaimana untuk mengisi kuesioner
dan mengedukasi masyarakat terkait dengan popok Kamensis ini begitu. Awal kita datang ke kader itu semacam pesimis begitu ya. Mau nggak sasaran ini pakai dari popok sekali pakai ke popok Kamensis atau popok pakai ulang ini. Karena kan kebiasaan dia popok sekali pakai langsung buang di sungai begitu dan tidak memikirkan pada lingkungan dan kesehatan. Namun kita juga tidak berhenti ya, tidak putus asa begitu memberikan edukasi. Kita sosialisasi bagaimana manfaatnya bagi perekonomian keluarga, lalu bagi kesehatan, lalu bagi lingkungan, terutama lingkungan ini ya. Mereka yang buangnya ke sungai, jadi mereka lebih sadar, oh ternyata mereka itu langsung diberikan solusi. Perasaan saya waktu pertama mengenal dari popok ini, sebenarnya saya tidak mengenal popok itu, saya tidak punya bayi. Tapi setelah pos saya itu kedatangan popok itu, kader-kader saya itu sangat senang sekali. Sangat antusias dan sangat berterima kasih, khususnya posyandu saya dan buat Desa Gumelar umumnya. Ini mewakili dari ibu-ibu yang sudah menerima itu pernah sharing kepada saya sebelum dan sesudahnya. Ibu-ibu yang menerima popok itu sangat senang sekali dan bisa membantu dengan adanya popok itu. Yang biasanya membeli pampers satu hari itu sampai salin 4 kali, kadang yang sampai 4 kali, tapi ternyata dengan adanya popok Klodi ini sangat membantu sekali. Bisa ganti 2 kali atau 3 kali, tapi kan tidak beli, bisa menghemat uang belanja. Kadang ada ruam merah, sekarang tidak ada sudah. Soalnya kan basah, ininya kan sudah minta ganti. Kalau pengeluaran popok sekali pakai 1 minggu ya 50.000, kadang tidak sampai 1 minggu. Kalau sekarang sudah tidak beli. Dampak dari program kita sangat banyak, contohnya dari kesehatan ya. Bayi yang tadinya mengalami ruam ada sebanyak 25% dari 1.000 bayi. Setelah program Kamensis masuk, ruam itu berkurang tinggal 4% saja selama 6 bulan. Dan kami tidak menemukan lagi bayi yang memiliki infeksi saluran kencing. Kemudian dari segi ekonomi, kami menemukan bahwa adanya penghematan biaya keluarga yang dikeluarkan sekitar 200.000 per bulannya. Bayangkan kalau setahun itu sudah berapa. Dan dari segi lingkungannya, kami menemukan sekitar 84% mengatakan bahwa sudah jarang sekali melihat adanya popok sekali pakai di irigasi pertanian. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ketika program ini masuk, kami sudah meningkatkan kesadaran masyarakat setempat. Terbukti dari adanya kelompok ibu-ibu yang sudah memberikan inisiatif mereka untuk membuat yang namanya bank sampah. Terbentuknya bank sampah ini terinspirasi oleh masuknya Kamensis di desa kami, Mbak. Anggota kami akhirnya dapat sosialisasi dari ketua Kamensis kemarin. Kalau kita semua sampah, Mbak, yang kami kumpulkan, karena sampah itu sangat mengganggu di lingkungan kita. Jadi semua sampah itu bisa didaur ulang. Jadi bisa membantu perekonomian di program bank sampahnya ini. Sangat berdampak positif dan langsung, Mas. Begitu pembagian dari beberapa ibu-ibu ke rumah, enak popok ini bisa mengurangi dari kos belanja ibu-ibu yang di rumah. Karena apa? Bisa dicuci kembali. Yang seharusnya tiap hari itu beli, 1 minggu beli tapi banyak jumlahnya, sekarang agak mengurangi, jadi bisa meminit keuangan dari ibu-ibu belanja, bisa menabung. Nah itu yang kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Masyarakat sudah mulai peduli begitu ya, mengubah perilaku untuk hidup sehat begitu dan bersih. Itu menurut saya itu yang bahagianya begitu ya. Sedang sedihnya itu ini kita sudah hampir menyelesaikan tapi kita tinggal begitu. Sehingga perlu yang namanya program keberlanjutan sehingga nantinya masyarakat itu tidak balik lagi, karena untuk mengubah perilaku masyarakat itu tidak mudah begitu, Mas. Saya menginginkan program ini jangan disudahi sampai sekarang. Bila perlu berkelanjutan karena ini masih jangkauannya hanya Nogosari dan Gumelar. Saya menginginkan bagaimana satu Kabupaten Jember ini bisa terakomodir, ngerti semua, diberi edukasi, akhirnya petani-petani
akhirnya tanamannya sehat karena tidak terganggu oleh hama-hama popok itu. Untuk sasaran yang kemarin tidak dapat, itu menginginkan dapat. Soalnya kan iri, mungkin tidak ada program untuk selanjutnya. Harga popok terjangkau, insya Allah untuk kader saya siap membantu untuk menjual di setiap posyandu. Tidak apa-apa sudah, kita setiap bulan mendatangkan kader untuk posyandu, sekaligus untuk promo, sosialisasi, penyuluhan tentang popok ini. We have now been working with Common Seas for about 8 months. I was a fan of them before we started, just by the program concept, but I mean, it was really a very positive experience with working with them. Not only from our side, from the business, but also from all the beneficiaries. I've heard nothing but good news, and yeah, we really see the impact on the ground, and that makes us really recommend Common Seas to any other company who is serious with the corporate social responsibility to give them a call and try to see if they can work together. Yeah. Common Seas is so proud of the work that we've done in partnership with PT Mayang, and we hope that our partnership continues to flourish, and also that our partnership inspires more corporate social responsibility partners so we can work together to end diaper waste across East Java. Terima kasih kepada Common Seas, para donatur, pemerintah daerah, pemerintah desa yang sudah mensupport kegiatan selama ini, dan juga tidak lupa kami sampaikan kepada petani yang sudah membantu kami selama 6 bulan ini, dan terutama yang terkhusus ini ya untuk Common Seas Indonesia. Terima kasih sekali dari kami teman-teman di Jember. Kami sangat apresiasi atas kepercayaan PT Mayang Sari kepada Common Seas Indonesia, karena melalui program ini, at least ini adalah pilot project kami, dan kami berharap dari pilot project ini kami bisa memberikan dampak yang luas untuk satu Indonesia. Contohnya di Jember saja, kami sudah bisa mengurangi sampah popok sekali pakai sebanyak 550.000 per tahunnya dengan target 1.000 bayi. Bayangkan kalau kami bisa masuk ke seluruh kota atau kabupaten di Indonesia. Kami mengajak pihak swasta, pemerintah, stakeholder, dan juga media, mari bersama-sama kita mengurangi sampah popok sekali pakai yang masuk ke sungai dan laut di Indonesia. Dear Common Seas, please help us charting a course to healthy seas.